Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada momen kali ini saya ingin mengkaji pada karya dari Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Di kumpulannya memang dikumpulkan dari Gus Isom, karya-karya dari Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari yang namanya Irsyadus Sari fi Jam'il Musannafati Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah muassis Pondok Pesantren Tebu Ireng dan juga sebagai Rois Akbar di Nahdlatul Ulama. Kitab yang akan dikaji pada kali ini dan akan mempunyai sesi-sesi, artinya video ini akan bersambung karena kitab ini berjumlah 38 halaman, yang mana di situ ada maudhu-maudhunya, yang maudhunya itu sekitar 7. Saya bacakan dari maudhunya ini. Pertama yakni al-maqsud al-awwal fi bayani aqaidil Islam wa usulil ahkam. Nomor 2 al-maqsud al-thani fi taharah. Nomor 3 al-maqsud al-thalith fi ahkamis shalah. Terus yang berapa ini? 1 2 3 4. Yang 4 al-maqsud ar-rabi' fi zakat. Nomor 5 al-maqsud al-khamis fi shaum. Setelahnya al-maqsud as-sadis fil haji wal umrah. Terus al-maqsud ketujuh as-sabi fi usulit tariqit tasawuf. Kita awali dengan membaca surat Fatihah kepada Hadratu Hasyim Asy'ari. Semoga keberkahan untuk kita untuk mengkaji kitab beliau, memberikan berkah baik di dunia wal akhirah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in. Wa khususan asyi'ana alim ala alamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kitab dengan nama Hadhihi Risalah Jami'atul Maqasid. Nama kitab yang beliau karang pada kali ini karena karangan beliau banyak. Sawali bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan untuk muqaddimahnya tanpa makna, nanti saya itu dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran ala nawali wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa ba'du fa hadha kitabun awda'tu fihi syai'an minal maqasidil al-islami wa syai'an minal kalam ala awwali wajibin alal mukallaf wa syai'an minal kalami ala usulit tariqin fit tasawwuf wal wusuli ila Allah wa ila Allahil karim amadaka fa ibtihal ayyan fa'ana bihi nafsi wa amthali minal juhal wa yaj'ala amali khalisan liwajhil karim innahu jawadun raufur rahim innahu waliyun man iltaja ilaihi wal akhdhu biyadi man awwala alaihi wa rutbatuha ala sab'ati maqasidah wa khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsud al-awwal. Ini kita masuk pada al-maqsud al-awwal. Al-maqsudul awal fi bayani aqaidil islami wa usulil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsud utawi
maksud al awwalu kang pertama apa sih maksud iku fi bayani aqaidil Islam ing dalem mertelakake pira-pira akidah Islam wa usulil ahkam lan pira-pira poki utawa usul li pira-pira hukum di secara sudut pandang karya ini ya, itu pada maksud membahas tentang akidah Islam dan juga usulul ahkam. Karena kalau di anak jurusan hukum itu usulul ahkam nanti pada usulul fikih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Awwalu wajibin utawi kawitani perkara kang wajib alal mukallaf ing ngatasi wong kang ditaklif. Khabari teko awwalu wajibikum ma'rifatullah ngawruhi Allah Ta'ala. Artinya atas setiap orang yang dikatakan mukallaf adalah orang yang di situ sudah baligh, sudah dikatakan berakal, terus apalagi itu. Nah itu kena namanya taklif, yakni suatu bentuk kewajiban, tuntutan atas dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini maka makna mukallaf itu yakni mengetahui Allah, artinya tahu Allah adalah Tuhan, Allah adalah Khalik. Itu pakemnya di situ dulu. Jadi maksud dari aqid ma'rifatullah laisal ma'rifatu fi ilmi tasawuf. Maksudnya itu tidak pada orang-orang yang sifatnya itu ke ma'rifatullah itu, tetapi weruh utawi Gusti Allah niki adalah Tuhan sing kok balene la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyya utawi ma'rifatullah. Nah iki. Ini iki. Mau kula kesusu. Lek salah mohon maaf ya. Wahya utawi ma'rifatullah iku antuk minah. Nah, iku antuk minah ngentong iman sapa sira. Ngenteng iman sapa sira bi annallaha kelawan sak temene Allah iku maujudun, zat kang wujud, zat kang ada sebelum kata ada itu ada. Laisa kang ora ono sapa Allah iku bi ma'dumin, zat kang ora ono. Jadi kita pada momen kita ma'rifatullah maka tahu Allah ada, bukan tidak ada, itu sudah ma'rifatullah dalam makna wajibun lil mukallaf, wajibul mukallaf. Terus mana qadimun turudat kang bisik laisa bihadisin, laisa kang ora ono sinten Allah iku bihadisin zat kang anyar teko. Mohon maaf karena kalau ngaji kitab seringnya itu bercanda. Bakin sifatnya Allah lagi bakin tur kang tetep layat ora kang ora ono bak la ora bakal anyar teko alaihi ngatasi Allah apa al adamu sifat ora ono. Jadi Hadratus Syekh menggambarkan atas ini bahwasanya kita mengetahui Allah itu maujud, tidak mungkin tidak ada. Logiknya jika kita ada maka siapa yang mengadakan kita? Pasti ada namanya yang awal. Kalau istilahnya di kampus itu kausa prima. Kalau bahasa-bahasanya Gus Baha gak usah repot-repot. Lek ono telek pasti ono hewan sing ngising. Jadi lek bisa lek ono makhluk pasti ada kholik.
rasionalitas akan di situ menggambarkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalifun turkang beda lil hawadisi maring pira-pira perkara kang baru. La syai'a kang ora ana perkara iku maujud yumathiluhu kang madani apa syai'hu ing Allah. Tidak mungkin sedikit pun makhluk akan menyerupai Allah. Itu. Nah, jadi ketika pikiran saya masih mengganggu bagaimana ketika ihsan itu menjadi suatu bentuk nilai yang tinggi, yang itu diartikan melihat Allah seakan, kalau bisa kamu beribadah itu seakan-akan melihat Allah, kalau tidak bisa Allah yang melihat kamu. Nah, alam pikiran akan membentuk suatu gambaran yang itu secara empirik, secara pengalaman hidup akan menggambarkan atas itu. Itu menjadi masalah. Qadimun turkang zat kang wis dhisik binafsihi kelawan zati Allah. Tur maning layah taju ora butuh sapa Allah ila mahalin maring panggonan. Di kita sudah jelas memang tidak ada diistilahkan hebat karena butuh tempat. Eksistensi kita itu rendah. Eksistensi kita itu rendah sebab masih membutuhkan tempat saja, kita masih membutuhkan. Wala mukhassasin lan ora zat kang mujudake. Wahidun tur zat kang siji la musyarika kang ora ana kang ora bakal ana sing nyekutoni kemaujud lahu di Allah fi dzatihi in dzati Allah, secara zatnya. Secara kalau kita istilahkan partikel-partikel atas manusia kan ada di situ. Tidak akan ada yang menyerupai. Wallahu a'lam, pasti tidak mungkin manusia akan tahu. Wala sifatihi lan tidak mungkin juga ora bakal lan ora ana ing dalem pira-pira sifat Allah, wala fi af'ali lan ora ing dalem pira-pira penggaweane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku lahu kadu ya Allah al-qudratuh. Niki lanjut lagi. Sifat lagi dari sifat al-qudratu, sifat kang kuasa. Jadi kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sebelum ada kata kuasa itu berkuasa kasarannya. Hingga ketika orang-orang yang main-main dalam filsafat, apakah Allah itu mempunyai sifat qudrah dengan gambaran? Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya? Parah kan? Ada juga, bisakah Allah menciptakan Allah lagi? Kan tidak mungkin itu. Maka istilahnya paradoks, berputar-putar ketidakjelasan. Nah, kalau pada ini maka saya lebih mudahnya ini apakah Allah, saya jawab dengan apakah Allah mampu membuat pikiran seperti yang kamu katakan? Simpelnya gitu. Tapi kalau bulatnya premis minor sama mayor itu gak nyambung. Nah, itu terlalu bulat. Dah. Terus al-qudrah wal iradatu lan sifat iradah. Nah, ada sifat berkeinginan. Dari iradah kita itu hanya pada nuansa, bukan hakikinya. Kayak bahasa yang sering dengar itu, ana urid anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku karep, you karep, Gusti Allah kabeh sing ngatur iku. Nah, terus wal ilmu, zat yang maha, segala sesuatu Allah tahu. Wal hayatul zat kang yang hidup. Sudah jelas. Wasam uzat kang mendengar, wal basar lan melihat, wal kalamu lan ngomong.
Ini sifat-sifat Allah. Fahuwa mongko utawi Gusti Allah iku al-qadiru zat kang kuwasa wal muridu lan zat kang ngarep wal ilmu. Kok baleni. Wah, kira. Wal hayyu wasami wal basar mutakallim. Terus arsalah ngutus sinten Allah. Allah ngutus bismillahirrahmanirrahim bi fadli kelawan utamane Allah ngutus ar-rusula ing pira-pira rasul, jamak teko rasul, rusul. Wa tawallahum lan ngasih wa tawallahum bi ismatihi iyahum amma la yaliku bihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa mongko utawi rusul iku maksumuna dan reksa utawa rusul itu maksum. Jadi nabi itu tidak maksum. Logikanya begitu kan. Hanya rusul yang maksumun. Karena lafadznya balik pada rusul. Allah alam bagaimana gambarannya. Kalau secara akademik kan ini membuktikan jika Nabi Muhammad adalah sekhotaman nabiyin, maka ada dong rusul. Nah, logikanya ngawurnya gitu kan. Jika memang khotaman nabiyin, maka bukan rusul kan, bukan ada rusul. Nah, itu bermain-main aja dalam logika, sehingga ketika rusul itu pasti nabi, nabi belum tentu rasul, selesai. Logikanya sudah selesai. Pikir sendiri ya. Nah, setelah itu beliau itu maksumun, para rusul itu den raksa minas saghair, saking pira-pira dosa kang cilik wal kabair lan dosa pira-pira dosa kang gedhe. Yang mana qabla nubuwah wa ba'daha. Qabla nubuwah indam sadurunge kenabian. Surat mandat dan setelahnya ya. Artinya ya sampai hingga meninggal. Jadi maksumun ini juga menggambarkan rusul ini sebelum dan setelahnya. Artinya rusul ini sudah dipersiapkan dari awal, sehingga hadratur rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai kecil itu memang sudah dikonstruksi sendiri, istilahnya itu sudah dibentuk atas beliau untuk tidak melakukan dosa-dosa. Oke. Sehingga persiapan itu sudah tidak jauh, beliau pasti rasul. Karena qobla itu memang harus maksum. Kalau nggak maksum hancur. Logikanya bagaimana ketika misalnya dia mengaku nabi dulu pernah dosa, misalnya Nabi Muhammad itu pembohong, padahal beliau al-amin, kan rusak tatanan pikiran. Maka logika pada ini tidak ditemukan kebenarannya atas orang yang, maksudnya pembenaran atas logika yang menyalahkan nabi itu tidak maksum. Bismillahirrahmanirrahim. Mutrihuna an kulli munaffarin tab'an kal judam wal ama. Terus maneh mutrihuna dan sepeake sinten rusul an kulli munaffarin saking saben-saben perkara kang apa ya celor apa pantes tab'an ing dalem ya iku apa jadi ya fisik kal judam kaya loro judam wal ama lan ice. Terus mana yakuluna kang mangan sapa rusul, jadi rusul yo mangan wa yashrabuna lan ngombe sapa rusul. Yo iki menggambarkan atas ini beliau rasul ya Abdullah, hamba Allah. Duduk sing digambarno bukan yang digambarkan oleh mereka yang di Kristen, yaitu
suci atas dia sehingga dituhankan kan, itu kan. Sehingga ada cerita kenapa Isa itu yang jadi Yesus itu, salah satu gambarannya itu sebab dianya itu mungkin gak nikah, yang sampai kebaikannya itu loh umum, itu membahayakan. Ya makan, ya minum, itu membuktikan bahwasanya itu rasul, karena sama-sama manusia, bukan Tuhan. Terus wayan kihuna lah nikah sapa rusul, yo nikah. Jadi rusul yo ya melakukan hal yang manusiawi, yang di situ ya melanjutkan eksistensi manusia yang hidup, punya anak keturunan. Wahum lan utawi rusul iku afdalul khalqi, luwe utamane makhluk yang paling utama. Alal itlaqi ay ala sabilil mutlak, ing atase kemutlakan istilahnya, secara kebenaran objektifnya. Terus apa itu lafadznya? Watafdil lan ngungguli fil malaikati ing dalem pira-pira malak, wa lan luweh ngluhuri sapa sapa Kanjeng Nabi al-kulla ing saben-saben wong. Iku min khatmi, iku man wong khatama kang mungkasi sapa Allah bi kelawan an-nubuwata ing sifat kenabian. Terus juga wanasakholan apa ya, nasah mansakh itu, wanasakholan nyalin apa syara'uhu syariate Kanjeng Nabi, asyara'i ing pira-pira syariate anbiya wal mursalin. Jadi istilahnya itu melanjutkan dari syariatnya, pun juga ada yang dinasakh, yang harus dihapus. Semacam pernah itu dulu ketika bertobatnya pada syariat Nabi Musa, yaitu dengan bunuh diri. Berbeda ketika di syariatnya Hadratul Rasul Nabi Muhammad ini, bunuh diri dosa besar. Ini suatu bentuk syariat yang memang akan ada perubahan juga. Nabi Yuna utawi nabi kita nyatane Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabiuna Muhammadun, nama pun sudah keren. Ketika orang membenci Nabi Muhammad, manggilnya pun bermasalah. Memang Muhammad itu artinya orang yang terpuji, itu orang yang sesat misalnya. Orang terpuji sesat, kan logikanya sudah hancur. Keren sekali kan, sudah memang namanya pas sekali, sehingga nama itu menjadi suatu nilai. Nama sudah baik terus dicaci maki, kan gak pantas istilahnya. Kayak namanya soleh misalnya, terus kok ini kelakuan gak soleh belas misalnya, soleh gak soleh, nah kalau wis orang yang baik artinya kan. Itu artinya doa memang nama adalah suatu doa, tapi kan itu jangan terlupakan atas perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabuhu lan pira-pira nabiyuna utawi Kanjeng Nabi Muhammad, nabiyuna utawi nabi kita,
iku Muhammadun dari khobar kita dari khobar iki. Ya, salam. Wa ashabuhu, ya oke. Wa ashabuhu lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad iku khairul qurun. Luwih bagus-bagus mangsa atau waktu. Jadi kan khairul kuruni tsumma yalung, ini kan hadisnya begitu. Terus sampai apa tabiin itu selesai. Nah, wa afdaluhum lan utawi utama-utamane sahabat kimbas pada sahabat iku Abu Bakrin, Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali dan seterusnya. Ridwanullahi utawi ridhoni Gusti Allah taala alaihim iku ing atase Abu Bakar ila akhir ajma'ina halis kabehane. Di awal ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengabarkan atas makna awal yaitu ma'rifatullah, itu iman kepada Allah, hingga dijelaskan atas sifat-sifatnya Allah yang Sami, Basir, yang kita sering dengar pada Asmaul Husna itu. Dan juga dijelaskan di kitab ini di Bayani Aqaidil Islam Usul Ahkam ini beliau juga menuliskan tentang arsala bi fadli rusul. Jadi memang Allah mengutus rusul, yang itu dijelaskan juga oleh Hadratus Syekh Asy'ari, rusul itu yang tidak mungkin melakukan dosa, yaitu sifatnya maksum. Hingga juga dijelaskan atas keutamaannya, hingga juga kurun di masa Nabi Muhammad, yaitu para sahabat itu adalah sebaik-baik kurun. Oke, terima kasih dari saya. Pembahasan ini kita lanjutkan besok. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.